Oke, selamat datang kembali di Deep Dive kita hari ini. Anda sudah berbagi beberapa renungan harian yang fokusnya menarik banget ya. Pagi, siang, malam, semua tentang satu tema. Yesus sebagai penjamin kita. Nah, pertanyaannya kan, gimana kita bisa yakin seyakin-yakinnya kalau jaminannya itu sah gitu, diterima? Sumber Anda ini unik karena menyajikan bukti berlapis ya. Jadi misi kita sekarang, kita coba bedah lapisan-lapisan bukti ini. Kita lihat apa artinya buat Anda. Siap? Siap. Yang saya suka dari sumber Anda ini alur logikanya tuh loh, runtut banget. Mulai dari bukti transaksinya dulu, terus fakta lapangannya gimana, sampai ke soal otoritasnya yang masih jalan terus. Kayak ngebangun kasus yang solid gitu ya. Kita mulai dari yang pertama aja ya, yang bukti dari renungan pagi. Ini unik banget. Kebangkitan Yesus dibilang kayak risit, tanda terima dari surga. Saya suka nih gambaran ini. Jadi maksudnya kalau Yesus nggak bangkit, seolah-olah pembayaran hutang dosa kita itu ditolak gitu ya. Presis. Konsep risit ini kuat sekali memang. Seperti yang ditekankan sumber Anda. Ini bukan sekedar bukti lunas biasa loh. Ini tuh validasi ilahi. Konfirmasi dari surga bahwa pengorbanannya itu sempurna dan diterima sepenuhnya sama Bapa. Nah, implikasinya jadi besar kan? Status Anda di hadapan Tuhan itu berubah total. Bukan lagi kayak orang ngutang yang dicicil gitu, tapi catatannya dihapus permanen, bersih. Tanpa risit ini, ya seperti kata Paulus yang dikutip sumber itu, iman kita jadi sia-sia. Jadi kebangkitan itu jadi fondasi mutlak, pegangan kita bahwa jaminan ini beneran berhasil. Wow, oke. Jadi bukan cuma lunas, tapi statusnya berubah total ya, itu poin penting. Sip. Nah, setelah bukti bayarnya diterima nih, pakai resit kebangkitan tadi. Renungan siang Anda bawa kita langsung ke TKP-nya ya. Matius 28 ayat 6, kubur yang kosong. Sumber ini nekankan banget, ini bukan dongeng, tapi fakta sejarah. Betul sekali. Dan ini krusial. Kenapa? Karena iman Anda itu nggak diminta untuk percaya sesuatu yang abstrak doang. Sumber renungan siang ini menggarisbawahi ada bukti fisiknya, ada kesaksian sejarahnya. Para murid itu kan berubah drastis dari yang tadinya takut, jadi pemberani, gitu kan? Nah, kubur kosong itu kayak pengumuman publik. Pengumuman bahwa penjamin Anda itu nggak cuma mati buat bayar hutang, tapi dia hidup. Hidup untuk menjamin kehidupan baru Anda. Ini penting, jadi fokusnya geser. Bukan cuma kejadian masa lalu, tapi realitas yang dampaknya terasa sekarang. Penjaminnya hidup. Saya nangkap pergeseran itu. Dari sekedar hutang lunas, jadi jaminan hidup yang aktif. Bener juga ya, kalau penjaminnya masih mati, ya gimana dia bisa jamin apa-apa lagi kan? Nah, oke, dia hidup. Terus apa selanjutnya? Renungan malam Anda masuk ke langkah berikutnya nih. Kenaikannya ke surga. Merujuk ke Markus 16 ayat 19. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Apa artinya posisi ini? Nah, posisi duduk di sebelah kanan Allah itu bahasa simbolis ya. Artinya posisi kehormatan tertinggi, posisi kekuasaan, posisi otoritas paling puncak di alam semesta. Jadi kalau kita rangkai nih ceritanya, penjamin Anda sudah bayar lunas, buktinya kebangkitan. Dia hidup, buktinya kubur kosong. Dan sekarang dia ada di pusat kendali alam semesta, punya kuasa penuh. Renungan malam Anda itu secara spesifik menyebut perannya sebagai pengantara kita. Artinya apa? Artinya waktu Anda berdoa, Anda nggak datang sendirian ke hadapan Bapa. Doa Anda itu dibawa, disampaikan oleh Dia yang punya akses penuh dan pengaruh absolut di hadapan Bapa. Jadi jaminan Anda itu nggak statis, tapi aktif, di-maintain, dijaga terus dari surga sana. Oke. Gambarnya jadi utuh sekarang. Jadi dari deep dive singkat kita ini, berdasarkan renungan-renungan Anda, kita dapat 3 pilar bukti yang saling menguatkan ya. Pertama, kebangkitan sebagai resit surgawi, pembayaran lunas, diterima. Terus yang kedua, kubur kosong sebagai fakta sejarah, menegaskan dia hidup, jaminan itu aktif. Dan terakhir, kenaikannya, menempatkan dia di posisi otoritas tertinggi, jadi pengantara kita yang efektif di surga. Wah, ini benar-benar fondasi yang kokoh banget ya. Tepat sekali. 3 lapis validasi kan, transaksi diterima, fakta historisnya nggak terbantahkan, dan otoritas surgawi yang aktif bekerja buat Anda saat ini. Ini ngebangun gambaran jaminan yang sangat solid. Nah, mungkin sebagai bahan renungan penutup nih buat Anda. Kalau penjamin Anda saat ini benar-benar pegang otoritas tertinggi dan secara aktif jadi pengantara Anda di hadapan Bapa.
Gimana kesadaran ini bukan cuma sekedar tahu ya, tapi benar-benar jadi realitas personal Anda, bisa mengubah cara Anda mendekati doa, atau mungkin tantangan spesifik yang lagi Anda hadapi minggu ini. Sesuatu untuk direnungkan lebih dalam mungkin.